Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas 5 topik penting tentang administrasi pembangunan di Indonesia. Mulai dari pengertiannya, menurut para ahli, teori pembangunan yang relevan, hingga hubungan antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Yuk, langsung kita bahas satu-satu. Menurut Dwight Waldo, administrasi pembangunan adalah penerapan prinsip-prinsip administrasi publik untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di negara berkembang. Sementara menurut Sondang, P. Siagan, administrasi pembangunan itu mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik berfokus pada pelayanan dan efisiensi birokrasi, sedangkan administrasi pembangunan meningkatkan pada perubahan sosial dan kemajuan ekonomi. Kalau administrasi publik cenderung menjaga stabilitas administrasi, pembangunan justru bersifat dinamis dan progresif. Contoh penerapannya di Indonesia bisa kita lihat pada program Nawacita dan RPJMN 2020-2024, di mana pemerintah melibatkan banyak lembaga dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur seperti tol laut, serta proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara. Inilah wujud nyata administrasi pembangunan yang terencana dan berorientasi hasil. Kita ambil contoh teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsepnya pertama kali diperkenalkan dalam Brundtland Report tahun 1987 yang menyatakan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Nah, di Indonesia, teori ini diterapkan melalui tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Contohnya program pengembangan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan program desa berkelanjutan. Namun, tantangan kita masih besar, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan wilayah, sampai konflik antara investasi dan pelestarian lingkungan. Jadi, teori ini membantu kita memahami bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan di dua level, nasional dan daerah. Kalau tingkat nasional, perencanaannya itu diatur dalam RPJP nasional dan RPJM nasional yang disusun oleh Bappenas. Fokusnya mencakup seluruh wilayah dan sektor pembangunan secara makro atau besar. Kalau daerah itu ada RPJP daerah dan RPJMD yang disusun oleh Bapeda, provinsi atau kabupaten kota. Perencanaannya menyesuaikan potensi dan kebutuhan lokal. Contohnya, Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJMD yang sejalan dengan RPJN, tetapi fokusnya itu pada sektor unggulan seperti UMKM, pariwisata, dan pertanian organik. Jadi arah pembangunan tetap sinkron dengan pusat, tapi punya kekhasan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Nah, banyak orang sering bingung antara otonomi daerah dan desentralisasi. Sebenarnya keduanya tuh sangat berkaitan, teman-teman. Tapi kalau misalkan desentralisasi adalah proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan kalau misalnya otonomi daerah itu adalah hasilnya, yaitu hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Begitu. Nah, teman-teman, kalau contoh nyatanya kita bisa lihat dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lewat kebijakan Smart Kampung, pemerintah daerah memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat layanan publik, mempermudah izin usaha, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Inilah bukti bahwa pelaksanaan otonomi daerah bisa benar-benar meningkatkan kemandirian dan pelayanan publik yang efektif. Keberhasilan pembangunan nasional sangat
tergantung pada hubungan yang koordinatif dan sinergis antara pusat dan daerah. Kalau koordinasinya baik, pembangunannya akan berjalan cepat dan efisien. Tapi kalau tidak sinkron, bisa terjadi tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan konflik kewenangan. Nah, contohnya itu koordinasi yang efektif adalah program Inpres Desa Tertinggal di mana Kemendes PDTT bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Hasilnya, banyak desa berhasil naik status menjadi desa berkembang atau bahkan desa mandiri. Namun, ada juga contoh masalah koordinasi seperti tumpang tindih izin tambang di Kalimantan antara pusat dan daerah, akibatnya muncul konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan keselarasan kebijakan agar pembangunan tidak saling terbentur. Jadi tidak miskom begitu teman-teman. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah motor utama dalam menggerakkan kemajuan bangsa. Yang kedua, teori pembangunan membantu memahami arah kebijakan dan tantangan. Yang ketiga, perencanaan nasional dan daerah harus selaras. Yang keempat, otonomi daerah memperkuat kemandirian. Dan yang terakhir, kerjasama pusat serta daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan Indonesia. Sekian teman-teman dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami bagaimana konsep administrasi pembangunan diterapkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!